Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik, dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Dengan berkat perjuangan sahabat, dengan berkat perjuangan para keluarganya Nabi, sehingga Al-Quran masih bisa kita baca sampai pada detik malam ini. Hamba Allah disatukan, diberikan gagasan oleh masa Khalifah Abu Bakar, disatukan oleh Umar bin Khattab, para penghafal Al-Quran, yang selanjutnya dimushafkan oleh Khalifah Utsman, sehingga Al-Quran itu bisa kita baca sampai hari ini. Hamba Allah yang kami hormati, empunya rumah, po tempat, ampun rusli, kamalakeba Allah, bersabi dalam keadaan sehat, bergembira rezeki oleh Allah Ta'ala untuk mampu mewujudkan hal-hal yang seperti pada malam yang berbahagia ini, di mana adanya beilai dan pegah untuk sidra uring. Secara logika, hal-hal yang seperti ini kadangkala satu kampung belum tentu mampu untuk menjalankannya dan mengadakannya, tetapi beliau sudah menunjukkan berkat kecintaan beliau terhadap Al-Quran, tidak terasa harta itu keluar demi mensyiarkan agama Allah. Yang selanjutnya yang kami hormati kepada orang tua kita, Bapak Gesi, perangkat Gampung, gure-gure yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, dan yang kami hormati kepada Abi Leman yang sudah menghubungi kami sehingga kami hadir untuk acara pada malam yang berbahagia ini. Dan khusus kepada qari dan qariah, boleh dikatakan sahabat, boleh dikatakan senior, kami sering berputar dalam permainan MTQ, yang mana sering berjumpa di luar daerah untuk sama-sama satu tujuan, yaitu mengembangkan syiar Allah. Alhamdulillah, beliau yang dulunya sering kita lihat di YouTube, ada nama YouTube beliau Takdir Feriza Hasan, nya promo baju Ustaz. Baik dua nelek kan nesangkres. Jadi alhamdulillah, kalau dulu kita lihat di media, malam ini sudah sampai orangnya, rupanya belum kita dengar suaranya, wajahnya saja tidak mengecewakan. Ada Ustazah Adila, beliau pernah ikut lomba yang kami buat se-Aceh, dan beliau juga mendapatkan juara 1 pada waktu itu di MTQ virtual Jamiatul Qurra Kota Luxmawi. Alhamdulillah, 2 kader terbaik Aceh ini sudah mewakili Aceh di event-event nasional maupun di internasional. Satu pertanyaan yang paling mendasar, paken ronyo Ustadz Takdir Feriza lepah ke pesawat. Kadang-kala wate ubud ke pesawatnya cuma ada kalen sagai. Paken Ustazah Adilla Latifah bisa beliau duduk di bangku VIP dalam kelas VIP di pesawat itu. Kenapa? Karena berkat bisa melantunkan Al-Quran. Orang-orang yang picik akan berkata, "Hanapa dah baca Al-Quran? Hanapa perlehat dah menau Quran?" Penting tat-tat untuk menau ilmu-ilmu yang lain sehingga mampu kita raih keberhasilan dalam kehidupan dunia ini. Nah, sidro almarhum nyo segolom tak cerita tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Kita awali dulu dengan hasil yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Ada seorang yang matanya buta, tunanetra, di Banda Aceh, di wilayah Aceh Besar. Beliau mewakili Aceh untuk event ke nasional. Pada waktu itu kami dipercayakan untuk mewakili cabang Syarhil Quran di kota Ambon, Tengku Cut namanya. Beliau berkata, secara logika Tengku Taufik, mungkin lunyo tidak orang yang laeh, hana mata lun, handih lun kalen, tetapi berkat saya bisa melantunkan Al-Quran, akhirnya yang tidak pernah diimpikan oleh orang-orang lain terwujud dalam kehidupan saya. Apa itu? Keliling Indonesia kan pakai pengrok. Secara logika, han mampu Tengkucut untuk wewet bansaboh Indonesia bahkan ke internasional. Tapi beliau karena bisa melantunkan Al-Quran, sehingga Allah berikan kemudahan, berikan kelebihan, sehingga beliau mampu untuk hidup bahkan lebih daripada yang dibayangkan oleh orang-orang lain.
Itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan orangnya urung silun. Kita awali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini oleh survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sebuah instansi yang fokus, yang khusus untuk mempelajari segala ilmu Al-Quran. Tahun 2016, tahun 2018, bahkan sampai saat ini masih sama dengan survei yang mereka keluarkan. Apa yang mereka keluarkan? 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Orang Islam KTP temalai kita masjid. Yang paling sedih, membuat hati kita pilu adalah ada di antara mereka 20% buta aksara Al-Quran. Apa maknanya? Bukan hanya tidak bisa membaca Al-Quran, jangan untuk mengenal hurufnya, tetapi mereka tidak tahu, tidak paham terhadap awan, bahkan terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka wajar menyauronyo anak-anak kita nyawa tetru aliran-aliran yang berbeda, mereka langsung terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman mereka abaikan dalam kehidupan. Padahal menyatakan kaji urung silun Maurice Bucaille, berpegang ilmu baca dan pengalaman. Maurice Bucaille seorang anatomi tubuh manusia berkebangsaan Prancis. Beliau orang ternama, diutus suatu waktu untuk ke Mesir guna untuk menganalisa tubuh Fir'aun. Akhirnya beliau sebelumnya pernah baca-baca tentang Al-Quran, sejarah-sejarah Fir'aun dalam Al-Quran. Akhirnya beliau dapatkan zat garam pada tubuh Fir'aun. Ada korelasi antara ilmu beliau dengan Al-Quran. Meninggalkan agama sebelumnya, masuk dalam Islam berkat Al-Quran. Orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, intelektualitas yang tinggi, mereka kalau memahami Al-Quran akan meninggalkan segala kesalahan dan keawaman untuk masuk belajar agama Islam. Nebadihan kata ngapa? Jadi ini uronyo pun contoh sahabat dan tuan yang bunuh balik baca Al-Quran. Kan enggak tu ke? Yang menyelai-lainya kan mangat ke puo tu menteng, ada terjadi cet ke melintek tanya mana tuah ke wardrobe puo tu menteng. Hana belanja ke tan ni gede, ya. Yang penting baca-baca Quran ahro. Nyan baru Saromi, dia menjaga baca Al-Quran oleh Ustaz Takdir, luar biasa, indah loh. Apa yang ingin disampaikan? Beliau kuliah di keperawatan, escape keperawatan kan kebidanan, ragam kebidanan hilain becut. Jadi keperawatan, tetapi yang ingin disampaikan beliau hari ini kerja bukan berdasarkan nilai akademik yang pernah beliau tempuh. Pada kerja Ustaz Romi mengajar Al-Quran, simak anak baca hafalan Al-Quran. Tidak pernah tersentuh ijazahnya untuk mengabdi dan mendapatkan rezeki dalam kehidupan beliau. Kenapa? Dengan berkat Al-Quran lah beliau bisa hidup sampai hari ini, hamba Allah. Mantap pegah ada orangnya. Nah urang pegah hana perle baca Al-Quran. Nah merumpok urang kadang-kala wate ya tes bak KUA Gampong Lung bek karu de. No tem masalah pada wo kan. KUA Gampong Lung nya no alhamdulillah tamashid insyaallah. Kibat urinang wate ya CONA kena jak bak kantu KUA. Riu tes baca Quran. Dek coba baca Quran, getes di bapak kau atau perangkatnya. Tengku, ilun uronyo halangan. Nyatanggai tha. Balik tanggai lima. Ci baca Quran, halangan lo. Tanggai lep lo, long tengku halangan. Gepedebit surat lekan tu kau bek kam kawin dengan tinangnya karena tibulun halangan. Apa yang ingin disampaikan? Ipu halangan-halangan raw karena kenang buat Quran. Pernah kejadian di satu tempat. Mungkin kali lun cerita bacut menobak Tengku Ampun Rusli. Dalam saboh kajian tuah kebalik nan. Han gebibu merno Al-Quran kejeut karena yang tru untuk wate beut cuma hero reung. Nya pegale Tengku Rusli buno wate tru beut hino lebih le jaro ngau reung pakon karena ya untuk baca Quran dumnan kehidupan urang yang na ya ce. Golom dah dengar wate malam-malam tadarus. Wajarlah bengeh-bengeh urang yang karaya pakon. Kan salah untuk baca Quran tapi wate baca Quran lagi merajah. Nya jino katenar merajah yang ya. Urang kagene ganto kartu-kartu
dengan meraja. Jadi apa yang ingin disampaikan? Nah, nek gedanyo kadang-kala oronyo wate baca Al-Quran ci buka nek surah Al-Baqarah. God Ustaz, ci baca. Alama, bedu. Bak pun surah Al-Baqarah. Pejut karena tidak pernah belajar Al-Quran. Ibuka surah Nun, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bijak bagus sih saya begah. Hana kata mereka. Itu sudah ada di tempat kita. Kenapa? Karena mereka tidak mau untuk membaca Al-Quran. Nyo perlemi. Bek tibu anak gedanya ngon goyang TikTok oro. Oro kacau HP pedu iku puyang joget-joget keroy. Ya ina bahkan yang katuha au kaputih menteng pedu TikTok raka lilidah. Oro. Yang budaya-budayanya bek nali di tempat yang nadi lorong imarahnya. Kajit tabo. Kembangkan dirimu untuk membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran lah dalam sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi, orang yang baca Al-Quran, orang yang mengagungkan Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, wa'i kata Nabi, apa yang beliau sampaikan, Allah tidak akan mengazab mereka yang mengagungkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, bahkan membanggakan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah pernah nekun, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'annya geputun atu gunung, atu bukit-bukit guha Jepang, atu bukit-bukit gunung Selawak yang ada di Aceh, bahkan di Indonesia, la ra'aitahu, engkau akan melihat safan safa lulu lanta gunung-gunung yang naban sigom dunia. Kenapa? Khasyi'an min khasyatillah, mutasaddian min khasyatillah. Karena mereka tawadu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an yang tepo kalami kalamullah. Cin bayangkan Al-Quran itu merupakan kalamullah yang kadim, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang selanjutnya dijadikan sebagai sebuah mushaf dalam bentuk bahasa kita, walaupun implisit dari Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Artinya ligidanyo tipuro tabaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ibadah, satu kitab yang diperlombakan sampai tru ukancah internasional, itulah kitab suci orang Islam. Karena ada dengar kitab orang lain baca, belum kita baca ya. Kita baca cai Aceh tru di internasional, tapi Al-Quran diperlombakan. Tahun 2015 berkat ketabahan, berkat kesabaran kanda kita semua, yaitu Ustaz Takdir Feriza, beliau dengan segala sekelumit masalah dan cobaan bisa berangkat ke Turki. Saat itu beliau mendapatkan juara 1 internasional, mengharumkan nama Aceh. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Nah, dia hanya Pak Projaro tiga kan. Malamnya kan coba tempat katanya. Artinya orang Aceh manteng cidite dengan baca Al-Quran. Tapi saya segelintir orang Aceh, kebanyakan orang-orang di kalangan kita orang Siklon lu yang kahanjit baca Quran. Cina kalen nuronyo, mesti nejak baru rumah. Padum boh rumah yang na Al-Quran. Oh na Al-Quran. Padum boh rumah yang nam baca. Oh nam baca. Padum boh rumah yang kadang-kala Al-Quran yang kamu tutul lamari sehingga kamu bubuk geroy. Nyoba kan pernah keralip lammi bu. Tingat lentuan sabuh kisah Imam Bukhari wa Tawbud Muta. Nan dengar cerita ya. Nanduri Imam Bukhari. Imam Bukhari Bukhari jinong Imam Bukhari jamun beda. Imam Bukhari nanduri. Kaya Imam Bukhari yang rawi hadis nanduri. Pajana merumpok. Adi Imam Bukhari wa Tawbud Mata Rabun. Umay bahasa gedanya tunanetra buta. Ini ada pegah kelebihan Al-Quran. Beliau saat kecil matanya buta. Tetapi orang tuanya melihat mak gopnya kalian kelebihan yang naba Imam Bukhari. Wateg you hafai tipupu gak jauh bet. Wateg you hafai legure, you hafai hadis, you hafai matan-matan kitab. Cukup bagah hafai. Sehingga diarahkan untuk hafai Al-Quran. Singkat cerita, hana trip lamnyan khatam Al-Quran gak hafai li Imam Bukhari tanpa memiliki mata. Lenafai Quran, trip murajaah Al-Quran.
Gulang-ulang Al-Quran. Gecok le urang syik ganyan gejuk pak spesialis hadis. Watenya Al-Quran sampai kebaca. Hadis juga gedalami. Akhirnya apa yang terjadi? Bak taboh mata. Belum boleh urang syik gopnyan bahwa Imam Bukhari gebi kelebihan li Allah Taala. Watia jaga dan singoh ji singkat cerita urang syik lun. Imam Bukhari ne bodoh ne buka mata deh ne kalan dunia lagi biasa. Kenapa? Karena beliau menghafal Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, karena Al-Quranlah Imam Bukhari bisa melihat dunia. Yang beliau pinta, ya Allah, Nabi ngan wap lung hafai Qurannya, bedeh lung wajah urang siklun mantap. Jino cina bayangkan kelebihan Al-Quran na anak mit yang dikategorikan idiot naja nanturi ba TV ba RCTI. Hafiz Al-Quran, ada anak-anak yang kaila yang matanya buta tapi khatam Al-Quran, ada yang sudah divonis idiot, kepalanya ule utak ji hanaget berjalan ya istilah urang jino, tapi mampu mengkhatamkan Al-Quran berkat mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Uronyo, marilah kita kembalikan marwah kita untuk mengembangkan kualitas baca Al-Quran. Menyata pegah terharu tu. Tempat-tempat yang lagi nyawa ke hai urang siklun adun ada umi yang tuan pemulia takalon di tempat yang to dengan perkotaan, mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bersifat positif. Kadang-kala Al-Quran hanya pernah dibaca, tetapi story ahoro habis-habis watena karu ngelako bacut uru-uru hide mihno hana alhamdulillah yang na getule ba fanpage ba Facebook ataupun ba Instagram odahnya yang le ahoro scroll story gok, sedangkan Al-Quran mereka abaikan. Dalam bulan Ramadan, nama lain daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan geputren Al-Quran, bulan yang lebih pahala kepada orang yang baca Quran, bulannya tadarus Al-Quran. Maka oleh kita malam ini, marilah menjadikan haflah ini, momen haflah ini selaku acuan ataupun pemicu untuk kita membaca Al-Quran. Khatam dalam bulan Ramadan setidaknya ada sekali. Lon tuan menyepegah khatam Al-Quran malih. Abu Bakar tiuro dua ge khatam Quran. Sahabat Nabi. Imam Asy-Syafi'i si bulan na 15 ge khatam Al-Quran. Bahkan na sampai 30 ge khatam Al-Quran. Sahabat-sahabat dulunya Al-Quran itu dijadikan sebagai hobi saat beliau melantunkannya. Liganya orangnya pakai Al-Quran hendak dibaca kejeut. Karena waktu kita baca Quran persi lagi utuh kerja baru mo. Afala ta'qilun wa in kuntum sadiqin lagi urang peh pale kana. Katanya tu waktu dengar le urang tam-tum pulom kenang surah kuliah ayuhal kafirun. Wa in kuntum sadiqin lagi urang peh lagi perti dajak lagi dajak bagetam. Maka katanya tu kejut hana hobi baca Quran karena bacaan kita belum bagus. Contoh baga. Nah buku-buku kekarang le para ulama-ulama tanya terdahulu dengan bahasa Arab. Tanya dah baca. Apabila waktu dah baca nyan suah tahijah. Apabila waktu dah baca buku tersebut suah pakai kacamata kadang-kala. Apabila waktu dah baca tersebut le kalimat-kalimat yang ada depu. Itu akan membuat kita malas. Maka oronyo Al-Quran juga demikian. Menya Al-Quran hantam tamat masa udip. Masa segala untuk Ramadan hanatam pernah tamat Al-Quran. Baiknya harap dalam bulan Ramadan kita akan menjadi pribadi yang hobi untuk membaca Al-Quran. Maka malam ini marilah kita jadikan haflah Al-Quran ini sebagai pemicu untuk kita belajar Al-Quran. Tajak bertempatnya sehingga hana leli jumlah jarau dibandingkan orang yang teruk. Bela orang dibandingkan dengan jarau yang teruk. Bacut tu yang terakhir. Ulun tuan mi tabi tadi wate lun kalian anak tersebut sidro santri di dayah lun. Wate tengah sakit pikiran. Waktu dia dihadapkan dengan masalah, baik itu broken home, baik itu masalah keluarganya, baik itu masalah yang dihadapi dengan kawan-kawannya. Saat itu dia hadir ke musalla, dia lantunkan Al-Quran, surah Al-Kahfi. Saat ditanyakan, kenapa engkau baca Al-Quran? Abi, disinilah ketenangan hati saya dapatkan. Long letat udip masalah lah udip. Ayah long hanapah, mak lun hanapah. Ngon kadang-kala lun dikucilkan. Saya temukan ketenangan pada bacaan Al-Quran. Itu yang kita tuju dalam kehidupan. Pernah tonton 2016, 2015. Watetro orang-orang dari Indonesia
istilah rakun tim kemanusiaan PMI lah sampai ke Aleppo. Setiba di sana, bukan orang Aleppo saat itu sedang terjadi dentuman senjata yang luar biasa. Mereka harus mengungsi. Saat itu datang tim relawan dari Indonesia yang dipinta oleh anak-anak yang masih kecil, yang umurnya masih balia, baru 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun urang siklun. Apa yang mereka katakan? Oh, paman, adakah engkau bawa mushaf? Padahal bak jaro relawan, iya, minuman, makanan, tapi mereka tidak melihat. Pandangannya bukan kepada makanan yang dibawakan oleh tim relawan dari Indonesia. Yang mereka tanyakan, paman, adakah engkau bawa Al-Quran? Kenapa? Karena ketenangan hati kami berada pada kalimatnya. Itu bayangkan, tamong Islam irena handono dengan Al-Quran. Gekaji surah Qul Huwallahu Ahad, merempok kebenaran. Tamong Islam Felix Xiao setelah berdebat tentang ayat faktu bi suratin mim mithli, kurang lebih si kurang belah jam gemedebat, akhirnya beliau tunduk masuk dalam Islam. Islam ini punya kitab yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Legetanyo akan terhadapi sabok masa di mana kita akan berjumpa dengan malaikatnya Allah. Akan ketanyong le malaikat Allah Taala watai getalikin le imum pugekun nyontre akan teruk malaikat dalam kehidupan gata dalam barzah. Watai merempok ngan gata pun getanyen ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Pertanyaan salah satu di antara pertanyaan tersebut, wa ma imamuka, siapakah imammu? Orang-orang yang muallakun qalbuhu bil Quran, yang mengikat hati dengan Al-Quran, wate dalam alam kubur pasti akan mampu menjawab Al-Quran imami, Al-Quran imum lun. Paki ronyo orang si lun long kadang-kala yang terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, yang mengabaikan urgensitas untuk membaca Al-Quran. Wadai ketanyang le malaikat dua urut, wadai ketanyang le malaikat padum masad, wadai lon katerbentang di atas kuburan dalam tanah yang digali oleh manusia. Siapakah imammu? Saya akan menjawab, imam saya bukanlah Al-Quran. Kiban ke ketanyo yang orangnya sibuk dengan kehidupan dunia, mengabaikan urgensitas untuk belajar Al-Quran sebagaimana yang sudah diimplementasikan oleh Ampun Rusli malam ini. Bagaimana kita menjawab perkara yang disuguhkan oleh malaikatnya Allah? Maka malamnya dalam durasi singkat, insyaAllah di lain kesempatan akan terpegah lebih lebar lom. Yang intinya, marilah kita jadikan kalimat-kalimat Al-Quran yang dilantunkan oleh kakanda kita nantinya, Ustaz Takdir Feriza dan Ustazah Adillah Latifah, kita jadikan sebagai suatu hal yang memicu kita untuk belajar Al-Quran. Baik bayangkan ronyo baca Quran kiban, tapi jamun pernah gemernawa si bak mukadam lagi kita nyoba baca, pernah baca Iqra lagi kita nyoba baca jamun. Cuman karena kesungguhan mereka lah sehingga mereka hari ini sudah mendapatkan tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Artinya legetanyo legwa urungnya makin tertingkatkan kegiatan-kegiatan merenung Al-Quran. Tempat yang mulianya dengan Al-Quran lah di uro kiamat dalam surga. Al-Quran akan imita pemilik-pemiliknya. Pemakna sahibnya, sahabatnya yang pernah membacanya di dunia, Al-Quran akan datang menagih kepada Allah. Ya Rab, ini pertamong Ampun Rusli dalam surga, ini pertamong Gusi Syekh dalam surga, ini pertamong Abi Leman dalam surga, ini pertamong Bandum jamaah yang di Gang Imarah bak malamnya dalam surga. Kenapa? Karena mereka pernah membaca diriku, kata Al-Quran, masa hidup dalam dunia. Itulah yang kita cari. Semoga dengan berkat haflah Al-Quran pada malam ini, kita akan dipersatukan sekarang, selamanya, bahkan sampai dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas segala keterbatasan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.